Ini adalah lanjutan proses perbaikan mesin dari Malang punya Pak Sukamto yang kemarin sudah hidup. Ini sekarang prosesnya sudah kita lakukan setelah klep ulang. Jadi kita ratakan kembali karena setelah hidup itu celah katup itu akan berubah. Nah sekarang ini sudah selesai menyeta celah katup. Menyeta celah katup itu kalau saya menggunakan metode satu top. Jadi kalau menyeta top silinder 1 kita berpatokan pada silinder 4 pada overlapping, 3 top 2 overlapping, 4 top 1 overlapping, 2 top 3 overlapping. Nah ini sudah kita setel semuanya. Sekarang kita coba uji tekanan kompresi pada liner bekas yang dibalik dan ring shaker baru itu menghasilkan tekanan kompresi berapa. Kalau Penter 23 itu harusnya lebih tinggi dari 25. Kalau 25 biasanya saya mengukur itu 28 pada saat baru turun mesin. Nanti kalau sudah dipakai lama akan naik dengan sendirinya karena ring dan liner akan semakin presisi melalui proses running atau gesekan setiap hari sehingga akan saling meratakan. Ini Penter 23 ketemu berapa? Mari kita uji tekanan kompresinya. Kita menggunakan adaptor seperti ini. Kita melepas busi pemanas nomor 2 saja. Jadi kita tidak melakukan pengujian keseluruhan ya, karena ini prosesnya kita mengganti ringnya sama semua, linernya sama semua, dibalik sama semua, dan klepnya juga disekur semua rata. Jadi otomatis ini kemungkinan besar tekanan kompresinya akan rata. Jadi ini kita ukur salah satu saja tanpa melepas busi pemanas lainnya. Dengan cara itu kita akan mendapatkan pengukuran yang seolah-olah sama dengan kondisi sebenarnya. Kalau kita lepas semuanya itu otomatis kompresi akan naik karena putaran mesin menjadi cepat karena ringan. Nah kalau dengan tanpa melepas semuanya, melepas salah satu saja, itu akan menggambarkan bagaimana kondisi mesin pada saat di starter pada kondisi umumnya. Jadi kita lebih mengacu pada realnya, nyatanya, bukan simulasi. Jadi dengan melepas salah satu saja itu akan menggambarkan tekanan kompresi pada saat operasional di start kondisi sebenarnya. Kalau dengan melepas semuanya itu otomatis kan menjadi ringan sehingga kompresi bisa naik. Tapi dengan kita lepas salah satu, lainnya masih menanggung beban kompresi, itu akan terjadi hambatan-hambatan sehingga tekanan kompresi yang dihasilkan itu akan sama persis dengan bagaimana saat kita menyetater kondisi mesin pada umumnya. Kemarin ada juga yang menyalahkan metode saya itu karena katanya salah. Kata mengukur tekanan kompresi itu harus dilepas semuanya supaya bisa dibandingkan. Nah itu teori itu juga benar karena pada dasarnya mengukur tekanan kompresi itu juga harus seperti itu, melepas semuanya dan dibandingkan satu-satu. Tetapi kalau mesin ini sudah nyala hidup, kalau kita menguji kita tidak perlu melepas semuanya untuk menilai hasil ya, karena hasil kompresi itu kan kita patokannya pada begini. Semisal kita itu menyetater kondisi umumnya, itu kan kalau kita mau menghidupkan mesin otomatis kan kita tidak akan melepas busi pemanasnya. Jadi pada saat starter dengan kondisi terpasang, ya itulah kondisi kompresi mesin saat itu. Jadi kalau kita menggunakan cara seperti ini, berarti ini menggambarkan bagaimanakah kompresi mesin ini saat ini. Jadi bukan lagi simulasi tapi real dan nyata. Jadi saya memakai dua metode. Metode pertama itu melepas semuanya, itu adalah untuk membandingkan hasil. Kalau seperti ini melepas salah satu, ini adalah mengetahui kompresi real yang sebenarnya pada saat kondisi mesin saat ini, karena tanpa melepas busi pemanas lainnya sehingga otomatis putaran mesin itu ada hambatan-hambatan sehingga hasilnya itu kompresi berapa itu sesuai dengan kondisi mesin saat ini. Mari kita lepas dulu busi pemanasnya yang nomor 2. Mengukur seperti ini menurut saya ini lebih akurat untuk analisa. Jadi bukan simulasi lagi tapi adalah untuk metode analisa. Kalau simulasi itu kan
dilepas semua. Kalau seperti ini adalah acuannya real kenyataannya. Jadi seperti kondisi mesin bagaimana kesehatannya saat ini setelah diganti rainseker. Bukan sekedar membandingkan tapi real kondisi sebenarnya. Kalau kita mengukur tekan kompresi, ini switch bus pump itu harus dilepas. Kalau tidak lepas nanti mesinnya akan nyala nanti akan merusak kompresi tester karena terjadi ledakan, dan ledakan itu akan menjebolkan alatnya karena terjadi ledakan dan kompresinya itu akan berlipat-lipat. Jadi cara ini wajib melepas switch bus pump supaya tidak terjadi penyemprotan, biar tidak terjadi pembakaran. Kita sudah memasang adapter di busi pemanas. Mari kita pasangkan alat kompresi testernya. Kita pasang adapternya di sini. Terus ini kompresi tester kita pasang di sini. Kompresi master pasang di sini. Terus ini switch boson kita lepas. Terus kita akan mulai memeriksa. Yuk start. Mari. Kompresi sangat bagus sekali teman-teman, mencapai 32 bar. Jadi ini adalah kompresi yang sempurna untuk Panther 23. Padahal ini tanpa melepas busi pemanas lainnya ya. Jadi ini real dan nyata kompresinya. Kalau dilepas semuanya otomatis ini juga akan meningkat karena kan putaran mesin semakin ringan. Kalau seperti ini adalah menggambarkan kondisi real tekanan kompresinya untuk Panther 23 punya Pak Sukamto dari Malang. Alhamdulillah ini bisa dinyatakan berhasil perbaikan kita karena tekanan kompresinya sudah mencapai 32 bar. Jadi normalnya segini teman-teman ya. Kalau kita membalik liner Panther 25 itu akan ketemu 28 bar sampai 28,5 kalau saya. Nah, ini untuk Panther 23 ini punya Pak Sukamto ini ketemu tekanan kompresi 32 bar. Ini adalah real ya. Dan emang segitu. Tekanan kompresi 23 itu emang lebih tinggi daripada 25 karena masih teknologinya indirect, belum direct injection. Tekanan kompresinya harus lebih tinggi daripada yang direct. Nah, demikian teman-teman, ini hasil ini kita pertunjukkan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua bahwa sebetulnya dengan liner yang masih ori dan dibalik itu hasilnya tidak akan kalah dengan liner yang baru. Seperti itu. Terima kasih.